Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pembelajaran inquiry yang disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan Ainun Nuzuli Rohmah, Aulia Safida, Ika Rahayu, dan Marwah. Baik, langsung saja. Inquiry adalah suatu proses yang ditempuh siswa untuk memecahkan masalah, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Jadi, dalam model inquiry ini, siswa terlibat secara mental maupun fisik untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan guru. Dengan demikian, siswa akan terbiasa bersikap seperti para ilmuwan sains, yaitu teliti, tekun, ulet, objektif, jujur, kreatif, dan menghormati pendapat orang lain. Selanjutnya, manfaat inquiry learning. Yang pertama, merupakan suatu cara belajar siswa yang aktif. 2. Melalui penemuan sendiri dan menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dan dalam ingatan tak mudah dilupakan. Dan yang ketiga, pengertian yang ditemukan sendiri merupakan pengertian yang betul-betul dikuasai dan mudah ditransfer dalam situasi lain. Dan yang keempat, anak belajar berpikir, analisis, dan mencoba memecahkan problema yang dihadapi sendiri. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat. Yaitu aspek. Yang pertama, aspek sosial di dalam kelas dan suasana terbuka yang mengundang siswa berdiskusi. Dan yang kedua, inquiry berfokus hipotensi. Dan yang ketiga, penggunaan fakta sebagai evidensi. Prinsip inquiry learning. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Yang kedua, prinsip interaksi. Yang ketiga, prinsip bertanya. Yang keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Yang kelima, prinsip keterbukaan. Macam-macam pelaksanaan metode inquiry discovery learning. Yang pertama adalah inquiry terpimpin. Pada metode ini sangat cocok digunakan terutama bagi siswa yang belum berpengalaman belajar menggunakan metode inquiry. Pada awal pembelajaran, guru lebih banyak memberikan bimbingan serta petunjuk yang luas, dan sebagian perencanaan dilakukan oleh guru. Namun, hal ini akan sedikit demi sedikit dikurangi seiring dengan perkembangan pengalaman siswa. Metode inquiry yang kedua adalah metode inquiry bebas. Pada metode ini, siswa melakukan penelitian seperti seorang ilmuwan, mulai dari mengidentifikasi sampai merumuskan masalah. Dan pelaksanaannya dilakukan secara berkelompok, sehingga siswa memiliki peran masing-masing. Selanjutnya, metode inquiry yang ketiga adalah metode inquiry bebas yang dimodifikasi. Pada metode ini, guru memberikan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya, siswa akan memecahkan permasalahan tersebut melalui observasi, eksplorasi, dan prosedur penelitian. Langkah-langkah dalam pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah orientasi. Pada tahap awal ini, guru mengkondisikan siswa agar siap melaksanakan proses pembelajaran. Langkah yang kedua adalah merumuskan masalah. Merupakan langkah membawa siswa pada persoalan yang mengandung teka-teki, sehingga siswa tertantang untuk berpikir bagaimana memecahkan persoalan tersebut. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara mengenai persoalan yang sedang dikaji. Dan kebenaran hipotesis tersebut akan dibuktikan melalui prosedur penelitian. Langkah yang keempat adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi atau data yang diperlukan untuk menguji hipotesis. Langkah yang kelima adalah menguji hipotesis. Proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data dan informasi yang didapatkan melalui proses penelitian. Dan yang keenam adalah merumuskan kesimpulan. Proses mendeskripsikan temuan-temuan yang diperoleh dalam proses penelitian. Strategi pembelajaran inquiry akan efektif apabila yang pertama, siswa dapat menemukan jawabannya sendiri dari suatu permasalahan. Yang kedua,
jika bahan ajar bukan merupakan fakta atau konsep, harus ada kesimpulan yang perlu pembuktian. Yang ketiga, proses pembelajaran berasal dari rasa ingin tahu siswa. Jadi, di poin ketiga ini, guru menjelaskan apa yang ingin diketahui oleh siswa. Poin keempat, yaitu mengajar kepada sekelompok siswa yang memiliki daya berpikir di atas rata-rata. Jadi dalam suatu kelas terdapat siswa yang memiliki daya berpikir di atas rata-rata. Poin kelima yaitu tidak terlalu banyak siswa. Jadi dalam suatu kelas tidak terlalu banyak siswa agar guru yang menyampaikan bisa efektif. Seperti itu. Yang keenam, guru memiliki waktu yang cukup untuk menerapkan pendekatan yang berpusat kepada siswa. Kelebihan dari strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, strategi ini dianggap lebih bermakna. Karena apa? Karena dapat menekankan kepada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Yang kedua, memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang memiliki arti proses perubahan tingkah laku karena pengalaman. Yang keempat, melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ada kelebihan, pasti juga ada kelemahan. Kelemahan dari strategi ini yaitu yang pertama, jika digunakan dalam pembelajaran akan sulit mengontrol kegiatan siswa dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit dilakukan karena terbentur dengan kebiasaan belajar siswa. Yang ketiga, untuk mengimplementasikan pembelajaran ini, strategi pembelajaran ini memerlukan waktu yang panjang. Akan tetapi, waktu guru menyampaikan sangatlah terbatas. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi, maka guru akan sulit mengimplementasikan strategi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.